Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well, guys, bertemu lagi dengan Mem Yuri. Di video kali ini, kita akan membahas materi mengenai past perfect tense. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu past perfect tense dan bagaimana penggunaannya dalam kalimat dan bagaimana contoh-contoh dari kalimat past perfect tense itu sendiri. Nah, oleh karena itu tetap saksikan video ini dari awal sampai dengan selesai ya. So what do you think, guys? Are you ready? Let's go. The past perfect tense is a verb tense which is used to show that an action took place once or many times before another point in the past. Maknanya apa? Maknanya di situ bahwa bentuk past perfect ini adalah bentuk sebuah kata kerja di mana kata kerja ini digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian, satu ataupun beberapa kejadian yang terjadi sebelum kegiatan lainnya di masa lalu. Poinnya adalah ada dua kejadian di masa lalu. Kejadian yang pertama sebelum kejadian kedua, namun kedua-duanya berada di masa lalu. Oke, guys, you get it? Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan dari past perfect tense itu sendiri. Yang pertama, completed action before something in the past. The past perfect expresses the idea that something occurred before another action in the past. It can also show that something happened before a specific time in the past. Nah, maknanya apa sih? Maknanya bahwa di sini past perfect menyatakan sebuah kegiatan yang sudah selesai, sudah lengkap dikerjakan sebelum kegiatan lainnya di masa lalu. Nah, kita coba lihat contohnya dalam kalimat. Contoh kalimatnya seperti ini. Saya akan bahas di contoh kalimat pertama. I had never seen such a beautiful beach before I went to Pandawa. Saya belum pernah melihat pantai seindah ini sebelum saya pergi ke Pandawa. Nah, maknanya apa? Maknanya sebelum-sebelumnya si subjek ini sudah pernah pergi ke beberapa pantai. Namun belum pernah melihat yang seindah di Pandawa. Yang kegiatan dia melihat pantai yang lain itu kegiatan pertama. Dan di saat dia ada di Pandawa, itu adalah kegiatan kedua. Namun, semua kegiatan itu termasuk dia pergi ke pantai Pandawa sudah terjadi di masa lalu. Oke? Jadi semuanya sudah complete, sudah selesai. You get it? Masuk ke penggunaan yang kedua. Yang kedua adalah the past perfect tense is often used when we report what people had said. Ingat kata kuncinya adalah report, oke? Contoh kalimatnya adalah he said he believed that John had moved to Italy. Nah, di sini menyatakan bahwa dia berkata bahwa dia sudah yakin benar bahwa John sudah pindah ke Italia. Nah, kalimat laporan ini adalah bentuk kalimat di mana semua kejadian yang terjadi itu sudah ada di masa lalu. Atau bahasa singkatnya adalah kejadian yang sudah terjadi. Maka muncullah yang namanya report. Nah, past perfect bisa digunakan untuk membuat kalimat laporan. You get it? Kita lanjut ke penggunaan yang ketiga. The past perfect tense is also used in unreal or hypothetical situation.
Maknanya apa? Maknanya bahwa past perfect tense ini juga bisa digunakan untuk kondisi-kondisi yang tidak nyata ya, atau sebuah situasi hipotesis ya. Nah, contoh kalimatnya adalah I would have been very angry if you had laughed when I got the answer wrong. Nah, di sini menyatakan bahwa kalimatnya ya belum tentu terjadi, unreal situation maybe ya. Karena dia menyatakan akan marah, akan sangat marah apabila kamu tertawa ketika dia salah menjawab. Nah, seperti kalimat di bawahnya, but selama kamu tidak tertawa, jadi saya tidak akan marah. Nah, kalimat ini menyatakan bahwa kalimat yang belum tentu terjadi. Namun situasi ini dinyatakan semuanya di masa lalu. Kita akan lanjutkan ke penggunaan yang keempat. The past perfect tense is also used with expressions such as if and as though. Ya, jadi ini juga bisa digunakan untuk menyatakan expression yang menyatakan seolah-olah sepertinya. Ya, kita lihat dalam kalimat. John looked as if he had done something terrible. Jadi John itu kelihatannya seperti habis mengerjakan sesuatu yang berat. Nah, memang belum pasti apa yang dilakukan, tapi terlihat bahwa dia seperti sudah mengerjakan sesuatu yang berat. Nah, sama halnya dengan contoh kalimat yang kedua. She looked as though she hadn't slept all night. Dia kelihatan seperti habis begadang. Ya, iya atau tidak, tapi terlihat dari apa yang terjadi, itu dia sepertinya habis begadang. Ya, jadi menyatakan sesuatu yang menunjukkan expression seolah-olah, seperti, kayaknya kalau dalam bahasa Indonesia. Ya guys? You know guys, usually in past perfect tense, we use after, before, as soon as, until, when, and while. Itu digunakan untuk sebagai kata conjunction ya, kata hubung. Yang menghubungkan apa? Menghubungkan antara kejadian pertama dengan kejadian berikutnya. Nah, contohnya seperti ini. She had studied math before you moved to England. Ingat, yang di garis bawahi merupakan bentuk conjunctionnya, before. Kejadiannya ada dua, yaitu dia belajar matematika sebelum kamu pindah ke Inggris. Ya, menggabungkan dua kejadian. Atau contoh yang kedua, she had gone to Malang when I called her. When di situ merupakan conjunction untuk menghubungkan kegiatan pertamanya adalah dia sudah pergi ke Malang ketika saya telepon dia, ya. Jadi kata hubung ini bisa kalian gunakan apabila ingin membentuk kalimat berbentuk past perfect. Oke? Guys, bicara mengenai perfect, tahukah kalian bahwa ada dua jenis perfect yang common kalian temukan dalam belajar bahasa Inggris, yaitu ada present perfect dan juga ada past perfect. Nah, kedua-duanya memiliki perbedaan ya guys. Mau dari bentuk time signalnya juga sudah berbeda dan juga makna dalam kalimatnya juga berbeda. Saya kasih contoh kalimatnya seperti ini. My husband has already eaten breakfast. Menurut kalian ini bentuknya present perfect atau past perfect ya? Nah, lihat tabel time signal yang ada di sebelah ya. Di situ menyatakan bahwa past perfect adalah semua kejadian yang terjadi semuanya kedua-duanya adalah di masa lalu sehingga tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Sedangkan kalau dalam present perfect semua kejadian yang terjadi diawali di masa lalu dan masih dirasakan sampai sekarang. Nah, untuk kalimat yang pertama ini disebut dengan present perfect ya guys. Kenapa? Karena pada saat saya bicara itu menunjukkan bahwa suami saya baru selesai sarapan pagi ya. Nah, bedakan dengan kalimat yang kedua. When I woke up, I saw my husband had already eaten breakfast. Ketika saya bangun,
saya melihat suami saya sudah selesai sarapan pagi. Ya, saya bangun dan saya melihat suami saya selesai sarapan pagi, itu kedua-duanya ada di masa lalu. Sekarang tidak lagi. Makanya ini kalimat disebut dengan past perfect. Bisa kalian bedakan antara present perfect dan past perfect? Kalau present perfect masih berasa sampai dengan sekarang kita berbicara, sedangkan past perfect sudah terjadi dan tidak ada rasanya lagi. Gitu loh. Oke, kita kembali fokus ke past perfect tense. Nah, sekarang di samping saya sudah ada diagram waktu ya untuk menyatakan bentuk past perfect. Saya akan kembali lagi fokus kepada past perfect. Lihat dari kalimat dan kemudian kita lihat keterangan waktunya. Kalimatnya adalah I had been to Bali twice by the time I was 20 years old. Saya sudah ke Bali itu 2 kali pada saat usia saya itu 20 tahun yang lalu. Nah, dilihat dari diagram waktunya, kondisi saat ini adalah usia saya adalah 30 tahun. Karena di situ ada kalimat 30 years old now, present ya, saat sekarang ini. Nah, kemudian kita tarik mundur ke belakang. Saya pergi ke Bali 2 kali di rentan usia saya 20 tahun. Nah, sekarang tidak lagi, sudah selesai. Hanya pada saat rentan usia saya 20 tahun. Nah, itu yang disebut dengan past perfect. Kejadian yang terjadi semuanya di masa lalu. Mau itu kejadian 1, 2, 3, yang semuanya terjadi di masa lalu. Tidak ada hubungannya dengan kejadian yang sekarang. Ataupun kejadian yang akan datang. Oke guys, you get it? Nah, kalau kalian lihat dari kalimat tadi, di situ dinyatakan bahwa kalimat past perfect ini selalu akan berdampingan dengan simple past ya. Karena apa? Karena sama-sama menyatakan kegiatan yang sudah selesai terjadi di masa lalu. Yang saya garis bawahi pertama, I had been to Bali twice, itu past perfect. Sedangkan I was 20 years old, itu adalah bentuknya simple past. Ya. Nah, sekarang ke bagian terakhir. Bagaimana sih membentuk kalimat past perfect? Kalau dari tadi saya hanya memberikan contoh-contoh kalimat, sekarang kita akan lihat bagaimana formulanya, patternnya, atau rumusnya membuat kalimat berbentuk past perfect. Yang pertama, kita mulai dari bentuk positif. Bentuk positif itu tersusun atas subjek, pelaku utama, kemudian ada head, ya, auxiliary verb-nya, kemudian ada kata kerja ketiga atau past participle. Kemudian untuk kalimat negatifnya itu ada subjek, ada head, ada not, dan juga ada verb 3 atau past participle. Sedangkan untuk kalimat interrogatif, head-nya atau auxiliary-nya akan kita taruh terlebih dahulu di depan, kemudian ada subjek dan ada past participle. Nah, yang membedakan past perfect dengan perfect lainnya atau present perfect adalah di sini di auxiliary. Kalau untuk past perfect itu kita menggunakan head for all subject. Ya, kita menggunakan head itu untuk semua subjek. Even itu subjeknya tunggal ataupun subjeknya jamak, kita tetap menggunakan auxiliary-nya adalah head. Ya, paham ya? Jadi untuk semua subjek dalam past perfect, kita tetap menggunakan auxiliary head. Well guys, itu tadi penjelasan dan juga pemaparan saya mengenai tenses yang berbentuk past perfect. Oke, bagaimana kalian sudah bisa memahami bentuk tenses ini? Nah, oleh karena itu kalian harus tetap selalu like, share, dan juga subscribe di channel. Lonceng notifikasi tentunya supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran terbaru dari saya. Oke guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.